Jadi, minggu kemarin telah Anda coba untuk menginstal daripada RID 51. Nah, setelah diinstal, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu di pertemuan hari ini. Di mana, setelah Anda menginstal daripada, RID 51, maka Anda, sudah dapat, daripada RID 51 tersebut. Kalau misalnya masih ada masalah ketika running, Anda bisa lakukan atau ganti lagi compatibility daripada XY-nya ke XP Service Pack 3 atau 2. Sekali lagi di RID 51 kadang-kadang ada problem untuk Windows 7 ke atas, tapi kalau, tidak ada masalah di, running, itu tidak perlu, cukup kemarin ketika menginstalnya saja. Baik, setelah Anda, install, mungkin Anda perlu tahu juga, beberapa fungsi daripada, jendela-jendela pada RID 51, di antaranya adalah, window caption. Window caption ini standar ya, hampir semua aplikasi itu, memerlukan window caption seperti minimize, maximize, dan close. Ini mungkin standar aja. Kemudian, ada toolbar, ini biasanya ada, juga masih, standar untuk, eee, aplikasi-aplikasi secara umum sehingga, eee, Anda tidak perlu terlalu, apa ya, terlalu khusus di RID 51 sehingga ini tidak terlalu banyak yang perlu saya, omongkan. Namun mungkin yang perlu, saya bahas yang sedikit berbeda dengan, aplikasi-aplikasi pada umumnya, itu adalah, jendela, TTY di sini. Jadi ini jendela TTY di sini mungkin sedikit agak khusus ya di RID 51 karena, jendela TTY ini sebenarnya fungsi daripada, di RID 51 itu sendiri sebagai, display atau monitoring daripada output di atas sistem mikroprosesor yang akan kita, nanti simulasikan. Kalau yang lainnya mungkin kayak open, build, print, dan sebagainya mungkin umum ya. Kalau untuk build mungkin Anda juga mungkin temukan di Turbo C, Turbo Basic ini ada. Kemudian IDE di sini ya seperti kalau Anda pernah lakukan di Arduino pun di IDE ada. Sehingga kalau yang khusus yang jarang ketemu di RID 51 itu TTY. Nanti kita akan, berikan contohnya. Edit window ini tempat Anda nanti, menulis program atau misalnya Anda ingin mengedit program yang sudah ada, itu, dilakukan di, edit window. Nah, ini yang saya maksud dengan, TTY window. Kalau misalnya nanti kita contohkan atau Anda yang baru memulai, ini biasanya jendela ini, tidak langsung muncul. Jadi nanti ada sedikit trik yang perlu lakukan agar jendela ini muncul. Namun kalau dari jendela, TTY ini yang tadi saya sebutkan dia sebagai, eee, output, maka si, output ini Anda bisa lihat bahwa output daripada, sistem mikroprosesor yang kita pakai itu ada 4, ada P0 sampai P3. Sehingga, output daripada sistem mikroprosesor itu ada 4 port. Satu portnya ini ada 8 bit, dari 0 sampai 7 itu 8 pin. Nah, 8 pin ini, itu kita bisa sebut sebagai 8 bit. 8 bit itu juga bisa kita sebut sebagai 1 byte. Sehingga dalam satu port itu terdiri dari 1 byte keluaran. Kalau dalam, berbentuk angka heksa,
maka dia ada 2 karakter heksa yang muncul pada satu port. Baik, jadi, TTY ini ya kita sebut sebagai, output window. Nah, eee, TTY juga sebenarnya selain dia berfungsi sebagai output, TTY juga bisa berfungsi sebagai input. Jadi jika Anda, klik, atau Anda lihat di sini ada shift klik, maka, eee, jendela ini dapat dijadikan sebagai input. Jadi inputnya nanti ada beda antara klik sama shift klik. Nanti kita akan coba pada saat, praktik lah. Pada saat praktik kita coba, bagaimana sih si, jendela ini dapat dijadikan sebagai input. Baik, eee Nah, kalau output window di sini bukan output daripada si sistem microprosesor, tapi output di sini adalah window sebagai interface bagi Anda seorang pengguna, di mana program Anda apakah, sudah beres, sudah selesai di-compile, apa sudah ada error dan sebagainya itu di output window. Nah, kemudian ini versi biasa, seperti biasa pada apa, aplikasi-aplikasi, aplikasi yang umum juga ada. Nah, kemudian, kita akan mulai masuk di program assembler-nya. Jadi nanti di assembler ini Anda perlu apa ya, semacam, kolom yang ada pada program assembler di mana kolom yang paling, kiri itu biasanya hanya sebagai, penomoran, program. Ini berguna ketika terjadi error atau terjadi, kesalahan ini akan diberitahu oleh si read51 ini di baris berapa. Kalau mnemonik secara umum kita sudah bahas bahwa mnemonik ini adalah, singkatan-singkatan dari bahasa pemrograman assembler. Nah, source ini kalau Anda terjemahkan artinya adalah sumber. Jadi di dalam, pemrograman assembler, kenapa saya sering menyebutkan bahwa program assembler ini seolah-olah seperti, Anda belajar, algoritma untuk pemrograman hardware. Kenapa? Karena di dalam, bahasa assembler Anda akan, eee, kena feeling-nya tentang, program hardware karena di dalam bahasa assembler Anda akan mengenal yang namanya source, di mana source itu adalah tempat data itu awal disimpan di mana, kemudian akan dipindahkan ke mana, itu di dalam bahasa assembler Anda akan mengenalnya. Nah, kemudian operan ini mirip seperti operasi matematis atau operasi program, itu dikenal dengan operan. Deskripsi atau keterangan juga mirip seperti pada bahasa pemrograman, yang lain bahwa deskripsi dan, keterangan ini yang tidak dieksekusi oleh program. Kalau Anda kenal dengan bahasa Pascal kalau menggunakan petik, kalau di bahasa C menggunakan bintang slash atau slash slash, kalau di bahasa basic menggunakan petik, nah maka yang selanjutnya itu tidak akan dieksekusi. Sama seperti, bahasa assembler ada, keterangan yang tidak dieksekusi oleh program, biasanya dicirikan dengan titik koma. Kalau dipisahkan dengan titik koma, maka sebelah kanannya itu tidak akan dieksekusi oleh program, dia hanya sebagai deskripsi atau keterangan saja. Oke, lain program tidak perlu ya. Nah ini mnemonic source dan sebagainya tadi sudah saya bahas. Nah kita langsung saja ke bagan daripada bahasa assembler seperti ini. Oke, kemudian saya sedikit mundur bahwa si, tampilan daripada yang saya sebutkan tadi, itu seperti, ketampilan utuhnya seperti gambar ini, di mana tadi ini adalah tempat Anda mengedit,
ini adalah jendela, input output, ini yang keterangan yang output window-nya, dan seterusnya. Maka saya harapkan Anda sudah menginstal semua, kita akan bisa mulai mencoba bagaimana memprogram bahasa assembler dengan read 51. Sekali lagi bahwa bahasa assembler ada 4 kolom, di mana ada baris, kemudian ada mnemoniknya. Nah, ini yang saya sebut dengan, source-nya, bahwa datanya ada di mana, dia data atau, alamat, itu adalah source, ini adalah operan, dan, keterangan. Keterangan ini titik koma, maka dia tidak dieksekusi. Ini mungkin belum terbayang di sini ya, tapi nanti kita akan, coba, hari ini kita akan coba membuat program yang langsung saya praktekkan, saya contohkan, Anda, melihat bagaimana, mempraktekannya. Tapi kita coba dengan, dengan, slide dulu baru nanti kita coba langsung. Baik, di dalam semua, sintak-sintak yang ada di, program assembler ini, sorry, ada di assembler yang ini, keterangan tidak, itu akan dikonversi karena ini masih dalam assembler, perlu di-compile atau dikonversi dalam bahasa hexa. Nah, compile bahasa hexa tersebut di dalam bahasa assembler disebut dengan terjemahannya, itu disebut dengan opcode. Jadi terjemahan bahasa mnemonik tersebut, sorry, terjemahan, bahasa assembler yang di dalamnya ada mnemonik, itu diterjemahkan dalam hexa yang disebut dengan opkode, di mana opkode ini sebenarnya tidak perlu Anda hafal, mungkin orang semua yang suka memprogram dengan, assembler ataupun C ataupun, basic yang akan diterjemahkan ke dalam hexa, tentu saja tidak perlu menghafal daripada terjemahannya atau opkodenya karena opkode ini akan dilakukan oleh compiler. Namun di dalam, kuliah khusus untuk, pertemuan ini akan coba kita bahas atau sebenarnya saya hanya ingin menggambarkan bahwa setiap, mnemonik yang ada di dalam bahasa assembler, itu akan diterjemahkan ke dalam opkode. Contoh misalnya CPL atau ini disebut dengan komplement ya nanti, itu komplement A itu akan diterjemahkan, di mana, komplement A ini itu sebenarnya ada 2 seolah-olah ada 2 ini ya, ada 2 perintah di mana ada source, ada mnemonik, itu diterjemahkan menjadi satu heksa, saja yaitu F4H. H di sini adalah heksa. Demikian juga contoh misalnya, move A itu diterjemahkan menjadi E5, kemudian 40 heksanya tetap diterjemahkan menjadi 40 seterusnya. Sehingga, kalau misalnya di dalam, bahasa heksa itu terjemahan dari beberapa, bahasa assembler, maka saya punya buku sekitar 100 halaman dengan sebesar 4A kertasnya, itu terjemahan-terjemahan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi sekali lagi tidak perlu dihafal karena akan sangat amat banyak. Namun di sini sekali lagi hanya gambaran bahwa mnemonik tersebut, bisa atau diterjemahkan ke dalam bahasa opkode. Nah, kita mulai, programnya. Ini karena Anda setahu saya sudah dapat ya, jadi nanti Anda bisa ulangi sendiri. Saya harapkan, eee, mengulangi sendiri kemudian, dicoba. Nah, ingat Anda mulai itu dari file, bukan project, tapi file. Kalau misalnya, Anda ragu, takutnya salah, Anda bisa klik project dulu, kemudian close all project. Ini untuk memastikan tidak ada, project yang sedang berlangsung. Karena kalau di awal kadang-kadang kalau project-nya belum di-close, ini bisa programnya fail atau, error. Jadi kalau memastikan dulu bolehlah di awal sekali Anda lakukan close all project. Tapi kalau misalnya memang, biasanya kelihatan ya, kalau nggak di sini atau di sebelah kiri itu ada yang seperti, jendela bukan jendela, apa, eee,
bagian dari jendela yang seperti yang terbuka, Anda bisa close all project dulu. Nah, setelah close all project baru Anda bisa mulai dengan new file. Kemudian mulailah atau yang, kita seolah-olah akan memulai, bahasa assembler file. Jadi assemble file, klik OK, kemudian ketiklah ini. Nah, program yang pertama kita lakukan, itu adalah program yang tidak ada hasil eksekusi di TTY atau, jendela yang output tadi. Ini jendela TTY ini masih hitam gelap, belum seperti yang saya contohkan sebelumnya, nanti akan saya berikan. Tapi karena sekarang kita tidak akan menggunakan output daripada, sistem mikroprosesor, yang kita lakukan adalah kita coba terjemahkan daripada program assembler ini ke dalam bahasa hexa yang sudah kita, lihat tadi, di mana ada move 41, ada 30 ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa hexa. Nah, kemudian setelah Anda tulis program, yang sudah saya contohkan, programnya seperti ini, yang saya lingkari ini adalah yang akan diterjemahkan atau yang akan kita istilahnya monitor, benarkah, betulkah secara teori bahwa move 4130 ini nanti akan ada bahasa heksanya seperti yang sudah kita sebut tadi, bahwa 752930 ini harus muncul di dalam bahasa heksanya. Sekarang kita buktikan bahwa move 4130 heksa itu akan muncul angka tersebut. Nah, setelah selesai Anda ketik, save-lah hasil kerja Anda, tulislah namanya dengan, sesuai selera, nanti hasilnya ini contoh aja saya pakai tadi, sebelumnya ini saya contoh dengan coba. Coba 1, maka hasilnya, Anda perlu ingat bahwa Anda disimpannya di mana, karena ini penting. Saya misalnya dicontohkan saya simpan di ASM51 ataupun di mana saja, tapi yang perlu Anda ingat, saya save-nya dengan nama coba 1. Kemudian, nah ini silakan pilih nama file sesuai, buka Win Explorer, kemudian Anda lihat bahwa yang Anda save tadi, contoh adalah coba 1, itu cuman ada 1, ini saya coba ngajar mikroprosesor ASM, itu hanya ada 1 coba ASM. Nggak ada file lain selain coba 1.asm. Nah, kita kembali ke read 51, kemudian kita tes error, jika, nah ini di output window, jika hasilnya tidak ada error, maka dia ada sukses build. Kalau ada error, maka dia akan menyebutkan baris berapa, kemudian errornya apa, akan disebutkan di sini. Jika ada error, errornya akan tertulis di sini, baik baris dan errornya apa. Oke, ketika sudah tes error, dan klik build active project dan tidak ada, ya kalau ada syntax error berupa errornya berapa dan sebagainya. Jika tidak ada sukses build, maka Anda dapat, ya setelah sukses build, Anda dapat klik run. Oke, jadi sekali lagi, yang pertama Anda klik adalah yang, ya saya sering menyebutnya palu ya. Silahkan dipalu atau silahkan diklik yang ini. Kalau dia sukses, maka ini akan menyala, yang tanda seru. Jadi saya kalau di kelas, saya sering bercandanya adalah palu dulu, kemudian pukul atau takol gitu kan, ya istilahnya untuk memudahkan mengingat. Jadi setelah dipalu, dipukul, atau istilahnya setelah dites, di-run. Nah, ketika di-run memang di output window untuk mikroprosesornya belum ada apa-apa. Tapi Anda bisa lihat lagi di Explorer yang sebelumnya. Ternyata di Explorer sebelumnya yang sebelumnya hanya ada 1, sekarang sudah ada 5 file. Salah satunya adalah coba hexa. Nah, kalau Anda lihat sebelumnya, kita buka lagi, hanya ada 1 coba 1 ASM. Setelah ini istilahnya, build, kemudian Anda run, maka di dalam window explorer tadi tergenerate file-file yang lain
salah satunya hexa. Nah, kemudian file hex tersebut bisa Anda buka dengan menggunakan, Notepad. Maka hasilnya di dalam file hexa tersebut harus terdiri atau ada, kode yang mengatakan 752930. Baik, saya akan coba buka read 51-nya. Saya buka read 51-nya. Karena kebetulan yang saya ini sudah compatibility-nya disesuaikan. Baik, saya share dulu ya. Maaf, saya lupa belum share. Saya share dulu untuk read 51. Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Kita lakukan hal yang sama. Pertama, ini Anda lihat, karena nggak ada project yang open, maka close all project-nya dia gelap. Kalau ini misalnya masih nyala, close-lah saja. Oke, kemudian kita mulai dengan new file. Assembler, maka akan ada ya, saya biar kelihatan, maka akan kosong. Mudahnya saya, eee kembali ke slide dulu. Saya nggak tahu apakah Anda bisa melihat slide saya atau tidak, karena yang saya share adalah yang, lead 51. Saya kembali ke slide untuk mengcopy daripada kode yang akan kita coba. Oke, kita akan copy kode yang akan kita coba di read 51, include ya sebentar ya, sementara saya tidak akan membahas dulu apa maksud dari, sintak-sintak berikut, tapi karena kita sekarang hanya akan membahas daripada yang di move 4130 hexa ini. Nah, setelah saya melakukan copy paste, saya save, saya cari tempat yang sebentar ini karena yang ini sudah banyak ya, biar kelihatan saya cari yang kosong. Oke, di microcontroller. Jangan di microcontroller deh. Saya coba di microprosesor. Oke, saya ganti namanya sesuai saja dengan yang tadi dan ganti dengan coba 1 ASM. Saya save, kemudian saya buka Explorer. Saya nggak tahu Anda melihat atau tidak. Oke, saya stop share dulu ya. Sebentar. Saya share-nya. Oke, new share. Share. Nah, di dalam mikroprosesor Anda bisa lihat bahwa hanya terdiri coba 1 ASM, belum ada file-file yang lain. Ini karena banyak, coba saya lihat di date modify ya. Date modify-nya tuh hanya ada satu, coba 1.asm. Kemudian saya kembali ke read 51. Maka saya bisa mulai lakukan yang tadi saya bilang palu atau istilahnya adalah dia di-build. Saya build, kemudian Anda lihat di jendela output. Jika sukses build, Anda bisa lihat lagi, setelah sukses build Anda run. Oke, setelah di-run, Anda lihat di Anda lihat lagi di Windows Explorer. Dan sekarang Anda bisa lihat, coba 1 tidak berdiri sendiri, tapi coba 1 ada coba 1 hex, ada coba 1 OBJ, ada XSF, dan RPP itu di-generate secara otomatis. Nah, setelah Anda melihat coba 1 hex ini, Anda bisa klik kanan, kemudian Anda buka dengan Notepad. Kebetulan di sini saya ada Notepad++, saya buka dengan Notepad++.
saya nggak tahu Anda bisa melihat atau tidak. Saya share dulu. Eee, oke, mana Notepad-nya? Oke, nah Anda dapat lihat bahwa di, Notepad ini sudah ada file heksanya dan di antara file heksa tersebut ada angka 752930. Jadi angka tersebut adalah angka yang, sama dengan angka yang berada di tabel yang ada di tabel slide, di mana 752930 adalah terjemahan daripada, eee, move 4130 heksa. Jadi Anda dapat lihat bahwa ini merupakan opkode daripada, eee, bahasa assembler yang kita buat tadi. Oke, saya balik lagi ke, RIP51. Nah, ini saya ingin memperlihatkan yang pertama, ini sebenarnya secara, yang di slide sudah selesai, tapi ada beberapa yang perlu saya tunjukkan. Yang pertama, jika ada error, ini kebetulan tidak ada error, jadi Anda tidak tahu kalau ada error bentuknya seperti apa. Oke lah, saya buatlah di sini misalnya begini. Sorry. Oh, kalau udah selesai Anda, berhentinya Anda, pukul lagi si palu tadi atau Anda build lagi sehingga ini bisa diedit. Saya kasih misalnya adalah seperti ini, kemudian kita build. Di-save atau tidak? Oke, kita save. Nah, maka akan satu font error, di sini ada error. Nah, dia ada di baris ke-6, kemudian errornya apa? Ada syntax error. Nah, kalau misalnya, programnya atau line of code-nya masih sedikit, mungkin Anda bisa hitung ya, 6, oh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi dia di sini tulisnya 6 ya, berarti sekitar sinilah. Berarti di sini ada error. Nah, tapi bagaimana kalau, barisnya udah banyak dan Anda ngitungnya pun susah? Ada triknya. Jadi triknya Anda double klik 2 kali. Ingat, double klik 2 kali. Jadi klik klik, klik klik. Diklik saja di sini ya yang Anda lakukan double klik 2 kali di tempat keterangan error tadi. Jadi mudah-mudahan kedengaran ya. Nah, di sini, masih belum muncul, tapi kalau Anda kliknya 2 kali, nah yang kedua muncul tanda merah. Nah, ini baris ke-6 tapi errornya berarti di sekitar sini, kebetulan ini di atasnya. Jadi kalau Anda hilangkan ini, kembali, kemudian Anda build lagi, maka hasilnya sukses build. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kok hasilnya atau jendela output dari sistem mikroprosesornya masih gelap. Agar keluar outputnya yang seperti tadi pada gambar, itu dapat dilakukan dengan klik yang SIM-IO. SIM-IO itu artinya Simulation Input Output. Anda klik, tab-nya, maka akan muncul yang seperti tadi. Ini kalau saya klik 1 kali, ini seolah-olah Anda memberikan satu input, kemudian dilepas, dia kembali ke awal. Klik hijau, dilepas, kembali ke marun. Agar dia bisa terus hijau, Anda kliknya dengan shift klik. Jika dengan shift klik, maka hasilnya hijaunya akan terus menyala. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, sekarang ini sudah hijau, tapi saya kliknya tanpa shift, maka dia akan kembali lagi ke hijau. Oke, mungkin secara teori permulaan RIP51 ini cukup sampai di sini. Jadi,